Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Hari ini kita akan memberikan tutorial tentang hemovigilan, ya. Apa itu dan bagaimana cara melaksanakan? Ya, mari kita ikuti sampai selesai. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami tentang pengertiannya, ya. Jadi Bapak Ibu harus paham apa yang dimaksud dengan hemovigilan, ya. Jadi hemovigilan adalah praktek pengawasan dan pemantauan terhadap reaksi, ya, transfusi darah maupun produk darah untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Jadi selama ini kita akan memproduksi darah, kemudian ditransfusikan ke pasien. Nah, kita harus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap proses transfusi darah, ya, apakah sudah aman dan apakah kualitasnya sudah baik, ya. Proses pengawasan dan pemantauan itu disebut hemovigilan, ya. Hemovigilan melibatkan pemantauan dan pelaporan insiden, ya, yang terkait dengan transfusi darah seperti reaksi transfusi, adanya infeksi, dan adanya komplikasi. Jadi Bapak Ibu, tim hemovigilan jika menemukan dalam proses transfusi ditemukan reaksi, ya, ditemukan adanya infeksi, ditemukan adanya komplikasi, maka itu perlu dicatat, ya. Makanya itu pentingnya pemantauan dan pelaporan, ya. Untuk apa dicatat? Jadi untuk dilakukan perbaikan sehingga kedepannya, ya, proses transfusi itu betul-betul aman dan produk darah itu betul-betul berkualitas, ya. Dengan penjelasan ini diharapkan Bapak Ibu sudah paham apa yang dimaksud dengan hemovigilan. Sekarang tujuannya, ya. Apa tujuannya kita mengadakan atau melaksanakan hemovigilan, ya. Yang pertama, tujuannya adalah meningkatkan keselamatan pasien, ya, yang menerima transfusi darah. Jadi kita, ya, harus fokus tentang keselamatan pasien yang diberi transfusi, ya, agar tidak ada reaksi, tidak ada infeksi, dan tidak ada komplikasi yang lain. Jadi ini tujuannya meningkatkan keselamatan pasien. Yang kedua, melakukan identifikasi dan mengurangi risiko, ya, yang terkait dengan transfusi darah, ya. Pada saat kita memberikan transfusi ini memberikan risiko, maka risiko-risiko apa yang terjadi selama transfusi perlu diidentifikasi. Setelah ditemukan risiko-risiko itu, maka perlu dikurangi risikonya. Kalau bisa risiko itu tidak terjadi, kalau terjadi risiko itu minimal. Jadi ini merupakan tujuan yang kedua. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas produk darah. Jadi kita selama ini memproduksi darah itu harus berkualitas, ya. Artinya berkualitas artinya selalu diproses sesuai dengan SOP dan produknya ini memberikan, ya, keselamatan bagi pasien. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan pedoman dan protokol transfusi yang lebih baik. Jadi jika ada sesuatu, misalnya ada reaksi, ya, kemudian ada komplikasi atau ada terjadi infeksi, maka kita cari kesalahannya di mana, ya. Nah, itu kita perbaiki sehingga dan kita jadikan pedoman, ya, atau protokol sehingga pedoman dan protokol transfusi itu semakin hari semakin baik. Nah, jadi ini Bapak Ibu ada 4 tujuan kita melaksanakan hemovigilan.
Berikutnya komponennya ya. Hemovigilan itu terdiri apa saja? Ya. Yang pertama adalah pemantauan. Yang perlu dimantau adalah pratransfusi. Jadi sebelum dilakukan transfusi itu juga perlu dipantau apakah darahnya ini sudah aman atau belum. Ini salah satu yang harus kita kerjakan. Kemudian yang kedua adalah pemantauan selama transfusinya. Selama transfusi diberikan, adakah reaksi-reaksi yang terjadi pada pasien, misalnya reaksi alergi dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga adalah pemantauan pasca transfusi atau setelah transfusinya. Kita lihat apakah pasien setelah mendapatkan transfusi itu mendapatkan komplikasi atau infeksi akibat transfusi itu. Nah, ini perlu kita pantau. Kemudian yang keempat, ya perlu membuat laporan dan melakukan analisis insiden. Jadi jika kita menemukan insiden baik itu pada saat pratransfusi, selama transfusi atau pasca transfusi, ya kejadian itu atau insiden itu perlu dianalisis. Dianalisis artinya dicari penyebabnya, kemudian dibuat perbaikan dengan membuat rencana tindak lanjutnya. Ini adalah komponen-komponen ya dalam melaksanakan hemovigilan. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan selama proses transfusi sehingga proses transfusi berjalan aman. Berikutnya, apa manfaat kita melaksanakan hemovigilan? Ya, yang pertama adalah meningkatkan keselamatan pasien. Jadi kita kalau melaksanakan hemovigilan, kalau mengetahui ada insiden kemudian kita perbaiki, maka keselamatan pasien dari hari ke hari itu semakin aman. Jadi ini adalah tujuan kita atau manfaat dari melaksanakan hemovigilan. Kemudian yang kedua adalah mengurangi risiko komplikasi. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa transfusi darah itu bisa menimbulkan komplikasi. Makanya risiko ini harus dipelajari, harus dianalisa, harus diperbaiki sehingga komplikasi itu kalau bisa tidak timbul atau kalau timbul komplikasinya itu ringan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Kita melaksanakan pelayanan kesehatan itu harus berkualitas, artinya harus sesuai dengan prosedur dan produk darahnya harus aman dipakai oleh pasien. Nah, ini dengan melaksanakan hemovigilan berarti kita ikut meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Kemudian yang keempat adalah mengoptimalkan penggunaan produk darah. Jadi kalau produk darah kita sudah berkualitas dan sudah aman bagi pasien, berarti proses pelayanan bisa optimal. Nah, ini adalah manfaat-manfaat jika kita melaksanakan hemovigilan. Sekarang implementasinya ya, bagaimana cara melaksanakannya atau siapa yang melaksanakan hemovigilan ini ya. Yang pertama yang melaksanakan hemovigilan ini adalah rumah sakit ya dan fasilitas kesehatan yang lain ya. Jadi rumah sakit itu perlu melakukan hemovigilan karena di rumah sakit itu dilaksanakannya transfusi, makanya harus dipantau ya, apakah ada reaksi, ada komplikasi, ada infeksi selama proses transfusi ini perlu dipantau ya. Kemudian bank darah di rumah sakit itu juga perlu melakukan hemovigilan terhadap darah-darahnya sebelum dilakukan transfusi ya. Darah sebelum dilakukan transfusi itu ada di bank darah. Nah, makanya di bank darah perlu melakukan pemantauan juga terhadap produk darah sebelum diberikan kepada pasien. Kemudian organisasi kesehatan ya. Organisasi kesehatan seperti Kemenkes ya itu mempunyai kewajiban untuk ikut melakukan hemovigilan sehingga dalam membuat suatu protokol atau peraturan ya atau regulasi itu betul-betul sesuai atau aman jika dilaksanakan oleh penggunanya.
Kemudian yang keempat yang perlu melaksanakan hemovigilan ini adalah profesional kesehatan ya, seperti dokter, perawat ya, teknisi laboratorium ya, semuanya itu perlu ya melaksanakan hemovigilan termasuk di unit transfusi darah. Berikutnya apa ruang lingkupnya ya. Hemovigilan itu mencakup ya pemantauan dan pelaporan insiden ya yang terkait dengan transfusi darah ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan hemovigilan ini ya mencakup pemantauan dan pelaporan insiden ya yang terjadi pada saat proses transfusi darah. Jadi apa saja? Yang pertama adalah reaksi transfusi ya. Jadi jika pasien diberikan transfusi kemudian ada reaksi, itu berarti ada insiden ya. Apa reaksinya? Contohnya seperti alergi ya, terjadi hemolisis, itu berarti ada reaksi alergi. Kemudian yang kedua, adanya infeksi ya. Jadi pasien setelah diberikan transfusi bisa saja menderita infeksi ya yang ditularkan lewat transfusi ya, contohnya HIV ya, hepatitis ya, HVC dan lainnya. Jadi penyakit-penyakit ini perlu dipantau apakah bisa terjadi atau menular pada pasien. Berikutnya adalah komplikasi. Jadi selama dilaksanakan transfusi bisa terjadi komplikasi. Apa aja komplikasinya? Ini contohnya bisa terjadi shock ya, bisa juga terjadi gagal ginjal atau komplikasi yang lain. Nah, makanya kejadian-kejadian komplikasi ini harus dicatat, kemudian dianalisis dan dicari perbaikannya sehingga ke depan itu menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat adalah adanya keterlambatan atau kesalahan dalam transfusi ya. Bisa saja dalam proses transfusi itu terjadi kelambatan, bisa keterlambatan pengiriman ya, atau keterlambatan yang lain, atau kesalahan ya, kesalahan golongan darah, kesalahan pasien dan seterusnya, itu bisa terjadi. Makanya di hemovigilan ini semuanya itu perlu dicatat ya, dipantau, kemudian dianalisis, diperbaiki ya, sehingga mutu pelayanan transfusi makin hari semakin baik. Kemudian yang kelima adalah kualitas produk darah. Tadi sudah saya sebutkan bahwa produk darah yang berkualitas adalah produk darah yang aman ya, aman bagi pasien ya, artinya diberikan tidak memberikan insiden. Ya. Bagaimana tahapan-tahapan dalam melaksanakan hemovigilan ya? Pertama adalah pemantauan pratransfusi ya. Apa saja yang perlu dipantau selama pratransfusi ini sebelum darah itu diberikan kepada pasien. Jadi yang pertama harus dilakukan verifikasi identifikasi kepada pasien. Jadi pasien harus diidentifikasi ya. Jadi darah itu harus diberikan pada pasien yang benar. Agar pasiennya benar berarti pasien itu harus diidentifikasi ya. Bagaimana caranya mengidentifikasi? Ya minimal menggunakan 2 karakter atau 2 identitas ya. Umumnya menanyakan nama lengkapnya dan kemudian adalah menanyakan ya itu kelahirannya ya. Kemudian juga jenis darahnya atau golongan darahnya ya. Juga perlu dipantau sudah benar atau enggak, apakah betul ini memerlukan golongan darah O dan seterusnya. Juga identifikasi transfusi, apakah pemberian transfusi ini sudah benar ya, sudah sesuai dengan diagnosanya. Jadi ini perlu dipantau sebelum dilakukan transfusi agar tidak terjadi kesalahan. Ini tahapan yang pertama yang disebut pemantauan pratransfusi. Kemudian yang kedua adalah pemantauan selama transfusi ya. Selama diberikan transfusi kepada pasien, ini juga perlu dimonitor tentang kondisi pasien ya. Bisa saja kondisi pasien bisa terjadi alergi atau terjadi komplikasi ya. Makanya
itu perlu dipantau. Jadi ini yang pentingnya memantau selama transfusi itu diberikan. Kemudian yang ketiga adalah pemantauan pasca transfusi ya. Jadi pasien setelah selesai ditransfusi juga perlu dipantau ya. Apakah misalnya contohnya bisa menderita infeksi yang ditularkan melalui darah. Nah, itu tidak boleh terjadi. Kalau itu sampai terjadi, berarti insiden ini harus dianalisa, kemudian diperbaiki dan nanti dilaporkan ya. Kemudian yang keempat adalah menganalisa insiden dan melaporkan insiden ya, dengan cara mengidentifikasi penyebabnya, kemudian membuat rekomendasi perbaikan. Jadi ini Bapak Ibu kalau sudah sering mengadakan analisis, yang dimaksud analisis adalah menyelesaikan masalah dengan cara mencari penyebabnya, dan kalau sudah ketemu penyebabnya dibuat rencana tindak lanjutnya atau dibuat perbaikannya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan hemofilit yang Bapak Ibu harus lakukan. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi dan perbaikan dari proses ya. Setelah dilakukan perbaikan, maka perlu dilakukan evaluasi apakah perbaikannya itu berhasil atau tidak ya. Kalau tidak, berarti ada masalah lain yang mempengaruhi. Kalau sudah baik, berarti perlu dipertahankan. Jadi ini Bapak Ibu 5 tahapan tentang hemovigilan. Berikut kami berikan contoh form ya dalam Bapak Ibu melakukan pemantauan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau melaksanakan hemovigilan kan caranya melakukan pemantauan. Nah, untuk melakukan pemantauan Bapak Ibu perlu membuat checklist ya. Nah, dengan checklist contoh-contoh ini nanti Bapak Ibu bisa tiru dan nanti diisi, kemudian itu didokumentasikan ya. Salah satunya nanti bisa menjadi bukti kalau Bapak Ibu mau melakukan akreditasi ya. Yang pertama adalah tentang informasi pasien ya. Pasien apa aja yang perlu dipantau ya. Sekali lagi namanya ya. Nama lengkapnya siapa ditulis di sini ya. Kemudian berikutnya nomor rekam medis ya. Ini juga perlu dicatat di sini contohnya. Kemudian tanggal lahir ya, tanggal lahirnya perlu dicatat di sini. Ini untuk keperluan mengidentifikasi pasien ya. Kemudian jenis kelamin juga seperti ini. Soalnya dari namanya kadang-kadang masih belum jelas ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Jadi ini adalah contoh form tentang pemantauan ya hemovigilan ya. Nanti Bapak Ibu bisa meniru ini atau membuat modifikasi terserah sesuai yang Bapak Ibu butuhkan. Kemudian berikutnya adalah golongan darahnya ya. Ini juga merupakan informasi yang berhubungan dengan pasien. Kemudian yang kedua adalah informasi tentang transfusi ya. Jadi ini setelah dilakukan transfusi apa aja yang perlu dipantau ya. Ini contohnya ya. Pertama adalah tanggal transfusi perlu ditulis di sini ya. Kapan dilaksanakan transfusi Bapak Ibu perlu menulis ya. Kemudian waktu transfusi ya, jamnya ya, jam berapa, pukul berapa transfusi itu dilaksanakan perlu ditulis di sini. Kemudian jenis produk darah ya, produk darahnya apa? WB, PRC, TC ya, atau plasma itu Bapak Ibu perlu ditulis di sini ya. Kemudian jumlah unitnya berapa ya, berapa kantong yang diperlukan itu juga perlu ditulis di sini ya. Kemudian indikasi transfusi, kenapa pasien ini perlu dilakukan transfusi perlu ditulis di sini ya. Berikutnya form berikutnya adalah pemantauan pratransfusi ya. Pertama adalah sudahkah dilakukan verifikasi atau identifikasi pasien? Ya, Bapak Ibu bisa menulis ya atau tidak. Jadi identifikasi pasien ya, pratransfusi sudah dilakukan belum? Ya, Bapak Ibu tinggal mencontreng di sini ya atau tidak dilakukan. Kemudian cek golongan darahnya ya, golongan darahnya sudah dicek belum? Ya, ini
ya atau tidak ya, ini pemantauan. Kemudian cek riwayat alerginya ya. Nah, dia punya riwayat alergi atau tidak, ini dicek ya. Ini sebelum dilakukan transfusi ya. Kemudian cek riwayat transfusi sebelumnya, apakah pasien ini sebelumnya pernah diberikan transfusi, itu perlu juga dicek ya. Berikutnya adalah pemantauan selama transfusi ya. Apa aja yang perlu dilakukan ya selama transfusi ya. Ya, tanda vital ya, Bapak Ibu perlu menulis tekanan darahnya selama transfusi gimana ya. Tambah naik, tambah turun atau tetap ya. Denyut nadinya juga begitu, suhunya juga gitu ya. Ada perubahan atau tidak? Jika ada perubahan perlu ditulis di sini ya. Jadi selama pemberian transfusi ya, tanda vitalnya bagaimana perlu dijelaskan di sini, ditulis ya, dipantau. Kemudian apakah ada reaksi transfusi, jenisnya apa, misalnya alergi, hemolisis ya, ada atau tidak, ini juga Bapak Ibu perlu tulis ya atau tidak terjadi. Kemudian kondisi pasien ya, pada saat diberikan transfusi dalam keadaan baik, keadaan buruk ya, atau stabil ya, ini Bapak Ibu juga perlu tulis di sini ya. Sekali lagi ini adalah contoh, nanti Bapak Ibu di fasiankesnya bisa menyesuaikan, artinya ini bisa Bapak Ibu tambah atau Bapak Ibu kurangi sesuai dengan kebutuhannya ya. Kemudian pemantauan pasca transfusi, apa aja yang perlu dipantau pasca transfusi ya, misalnya tanda vital, ini perlu dipantau lagi setelah transfusi berakhir, diukur lagi tekanan darahnya, denyut nadinya, suhunya ya, ada perubahan atau tidak, Bapak Ibu perlu menulis di sini ya. Kemudian reaksi alergi misalnya bisa saja terjadi setelah transfusi ya, bisa alergi itu terjadi atau terjadi hemolisis, itu terjadi atau tidak terjadi, ini Bapak Ibu juga perlu catat ya. Kemudian kondisi pasien ya, bagaimana kondisi pasien setelah dilakukan transfusi ya, apa tetap baik, buruk, stabil, ini Bapak Ibu juga perlu melihatnya ya. Kemudian waktu pemantauan ya, transfusi ya, itu Bapak Ibu perlu pantau ya, dipantau mulai dari jam berapa sampai jam berapa, ini juga perlu Bapak Ibu catat. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh form yang untuk melakukan pemantauan ya. Sekali lagi nanti ini bisa Bapak Ibu tambah atau kurang, atau Bapak contoh aja sekali untuk contoh ini ya. Berikutnya adalah pelaporan ya. Apa aja yang perlu dilaporkan jika ada insiden ya, Bapak Ibu kalau ada insiden kan perlu membuat laporan ya. Apa aja yang perlu dilaporkan pada saat ada insiden ya. Yang pertama, jenis insidennya apa ya, adanya reaksi, adanya infeksi, atau adanya komplikasi ya. Itu Bapak Ibu perlu tulis di sini ya, dan itu yang perlu dilaporkan ya. Kemudian ya, ini deskripsi insidennya. Jadi insidennya terjadi bagaimana ya, terjadi selama transfusi atau setelah transfusi, ini Bapak Ibu perlu jelaskan di sini. Kemudian yang ketiga adalah tindakan yang diambil ya, selama terjadi infeksi itu diberi tindakan apa ya, misalnya dihentikan transfusinya atau diberikan obat apa, Bapak Ibu perlu menulis di sini. Jadi dalam pelaporan ini sekali lagi jenis insidennya perlu ditulis ya. Kemudian deskripsi dari insiden, perjalanan dari insiden itu juga perlu ditulis, dan tindakan yang diambil itu juga perlu Bapak Ibu tulis. Berikutnya evaluasi dan rekomendasi ya. Langkah berikutnya dalam melaksanakan hemovigilan adalah melakukan evaluasi dan rekomendasi jika terjadi insiden ya. Insiden ya dalam hemovigilan atau dalam pemberian reaksi ya. Bapak Ibu perlu mengevaluasi penyebab ya, dicari penyebab ya.
Kenapa insiden itu terjadi ya? Insiden itu perlu terjadi, perlu dicari penyebabnya ya. Kemudian setelah itu diberikan rekomendasi perbaikan ya. Rekomendasi perbaikan ini dilakukan berdasarkan insidennya ini ya, berdasarkan penyebabnya. Jadi pertama dicari penyebabnya, kalau penyebabnya sudah diketahui dilakukan perbaikan ya. Jadi ini Bapak Ibu perlu lakukan supaya nanti dalam melakukan evaluasi dan dalam memberikan rekomendasi itu baik ya. Kemudian tindakan pencegahan, berarti Bapak Ibu juga melakukan tindakan pencegahan agar ya reaksi itu tidak terjadi. Jadi apa aja yang perlu dilakukan agar risiko-risiko yang terjadi selama transfusi itu bisa tidak terjadi, atau kalau terjadi itu dampaknya minimal ya. Berikutnya pengisi form ya. Bapak Ibu kalau membuat laporan atau membuat pemantauan, maka formnya itu harus diisi oleh siapa, itu harus jelas ya. Sehingga nanti itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang mengisi form dari Hemovigilance di atas itu harus diisi. Jadi harus ada namanya, nama petugasnya siapa, jabatannya apa dalam Hemovigilance itu, kemudian tanggal pada saat melakukan pemantauan. Nah, ini adalah contoh-contoh form yang Bapak Ibu bisa tiru dalam melaksanakan Hemovigilance. Ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa beri kami like ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami mengupload ya video atau konten yang baru. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa menulis di komen ya, di komen YouTube channel Rumah Agritasi ya. Nanti akan kita jawab ya kalau Bapak Ibu mengajukan pertanyaan di situ. Dan jangan lupa kami minta bantuan untuk share video ini kepada teman yang lain ya, sahabat yang lain ya, sejawat yang lain, agar teman dan sejawat yang lain itu ikut mendapatkan manfaat dari video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.